Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali hadir di ruang kajian Zoom untuk bahasa Al-Quran 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali talim kita, kajian kita bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang muliakan, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan yang lalu. Kita membahas tentang halaman 14. Kita bahas tentang syarat, ya, tentang syarat. Saya akan tampilkan penjelasan terlebih dahulu, nanti baru kita baca ya. Ini mengulang yang lalu ya, yang lalu nih. Strukturnya seperti ini. Struktur kalimat syarat. Kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin kita sudah sampaikan ya, kalau nggak salah kita sudah tuliskan kemarin tuh. Jadi kalau kata itu ada kalimat itu kalimat syarat, maka dia mengandung tiga rukun, ada tiga rukun ya. Pertama adalah huruf syarat, ya, huruf syarat. Yang kedua adalah fiil syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Jadi begitu tuh. Kalimatnya ada huruf syarat, terus fiil, jawab. Kita akan coba kalimatnya contoh ya. Nih. Nah, kita ada dua contoh nih Bapak Ibu nih. Mungkin dari artinya nanti juga akan jelas ya. In tattaqullaha firlakum dzunubakum man ya'mal su'an yujzabi. Artinya, bentar, ini artinya jika kalian bertakwa pada Allah, maka Allah ampuni dosa kalian. Yang ini nih, barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan dibalas. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu di sini. Ini adalah huruf syaratnya. Man adalah huruf syaratnya. Tadi saya katakan, kita lihat ke atas tadi. Jadi ada tiga rukun. Ada huruf syarat, ada fiil syaratnya, dan ada jawab syaratnya. Kan gitu ya. Jadi mesti begitu tuh urutannya tuh. Ada huruf syarat, ada fiil syarat, ada jawab syarat. Kita lihat contohnya. In tattaqullah yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian bertakwa, itu kan syaratnya. Jika hurufnya, jika kalian bertakwa, itu namanya fiil syarat. Kenapa kalau bertakwa? Yaghfir lakum. Allah akan mengampuni. Nah, itu jawab syaratnya. Jadi di sini jika itu adalah fiil syarat, itu adalah fiil syarat. Yaghfir, Allah ampuni, itu adalah jawab syarat. Jadi tat'innya itu huruf syarat, tatakunya fil syarat, yaghfir fil syarat, jawab syarat namanya. Jadi biasanya kalimatnya fiil, Bapak Ibu. Standarnya fiil ya. Fil syarat, jawab syarat itu fiil dua-duanya. Man ya'mal su'an yudzabih. Siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan dibalas. Maka man itu adat syaratnya, ya'mal fiil syaratnya, yujza jawab syarat. Ya'mal itu buruk, bukan baik nih, salah nih, maka dia akan dibalas. Man ya'mal su'an yuzabi. Siapa yang berbuat buruk, maka dia akan dibalas dengannya. Dengan keburukan itu maksudnya. Itu kalau jawab syarat itu isim majhul biasanya ya Ustaz. Jadi tidak mesti ya, nggak mesti majhul. Yang penting fi'il. Boleh madhi, boleh mudhari, pilih fil amr, umumnya fi'il. Seperti itu Bapak Ibu strukturnya. Jadi kalau ada kalimat syarat itu ada huruf syarat, ada fiil syarat, ada jawab syarat. Apalagi contohnya misalkan. Ya, kita lihat halaman 14
Di bawah di kolom tuh adawatu syarti. Wajadna fil ayati sabiqati ba'du adawati syarti. Wajadna fil ayat, kita temukan di dalam ayat as-sabiqah yang lalu ba'du ayat adawati syarti, beberapa adawat syarat. Adawat perangkat syarat. Nah, termasuk adawat itu huruf, in huruf. Kalau man dia isim. Jadi kalau kita sebut huruf syarat berarti cuma huruf saja padahal ada isim. Maka untuk menggabungkan antara isim sama huruf namanya adawat, perangkat-perangkat syarat. Jadi di dalam adawat itu ya ada huruf, ada isim. Kalau kita sebut isim saja hurufnya nggak masuk. Kalau kita sebut huruf saja isimnya nggak masuk. Maka kalau di dalamnya isim sama huruf disebutnya adawat. Baik, apa saja itu? Kita lihat nih sebelah kanan nih. Lama, ketika. Contohnya, falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi ketika kilatan itu menyinari di sekitarnya, maka Allah melenyapkan sinarnya. Jadi ketika gini-gini, maka gini-gini. Itu jawab syarat namanya. Jawab syaratnya zahaba. Biasanya jawab syarat itu satu kata aja, fi'il aja. Kulama juga ada syarat. Artinya setiap kali. Kulama adha'alahum masyaufi. Setiap kali Allah sinari perjalanan mereka, maka mereka berjalan. Wa idza juga syarat. Idza adzlama alaihim qamu. Kalau gelap menimpa mereka, menaungi mereka, menyelimuti mereka, qamu, mereka hanya berhenti, berdiri. Mana fiil syaratnya adzlama? Mana jawabnya qamu? Nomor terakhir lau. Lau juga andai kata itu juga syarat. Lau juga syarat. Walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim. Sekiranya Allah itu menghendaki, pastilah Allah hilangkan pendengaran mereka. Jadi kata lau adalah syarat, kata idza adalah syarat, kata kulama adalah syarat, kata lama adalah syarat. Jadi begitu banyak syarat itu. Kita sebelah kiri. Bapak Ibu, lanjutkan di halaman 15. Apa nih artinya nih? Al-do'a nurul kahrobai hujuratil baiti. Al-do'a artinya menyinari. Nur cahaya. Kahroba listrik. Hujurat rumah, kamar-kamar. Al-baiti rumah. Kira-kira artinya apa? Itu lampu listrik itu menyinari kamar-kamar rumah. Disinar cahaya lampu itu menerangi kamar-kamar rumah. Begitu artinya itu. Terus nomor 2, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang menjadikan matahari cahaya dan bulan bersinar. Lanjutkan. Hal zahabtum ilal madinatil munawwarah. Apa tuh artinya tuh? Apakah kalian pergi ke kota Madinah? Apakah kalian pergi ke Madinatul Munawwarah? Apakah kalian pergi ke kota yang bercahaya? Nah, jangan, bukan gitu. Ini jangan kota bercahaya, Madinah Munawwarah aja artinya. Ini Madinah Munawwarah nama ya. Jadi kalau diganti hal zahabtum ilal Makkah ila Makkatil Mukarramah ila Makkatil Mukarramah artinya apa? Apakah kalian sudah pergi ke Makkah Mukarramah gitu aja ya? Apakah kalian pergi ke Makkah yang dimuliakan? Lanjut. Di bawahnya nih. Hal zahabat fatul muslimina bikasratil ikhtilafatihim. Ikhtilafatihim. Ya, apa Pak Rahman artinya? Apakah kekuatan orang muslim telah hilang dikarenakan banyaknya ikhtilaf mereka? Dikarenakan banyaknya pertikaian mereka. Ya betul tuh. Apakah kekuatan orang muslim? Apakah kehebatan kaum muslimin telah sirna oleh sebab perbedaan mereka? Makanya perbedaan biarin aja. Kalau perbedaan itu hanya sifatnya hal-hal yang ya memang sesuatu yang boleh diperdebatkan ya boleh, nggak apa-apa. Kalau masalah akidah, keesaan Allah, kesucian Al-Quran, risalah Nabi Muhammad, nggak boleh ada perbedaan. Tapi kalau pada amalia-amalia ibadah gitu kan, yang satu bunyi usolinya begini, yang lain enggak usah diperbedakan, biar aja masing-masing punya pemahamannya masing-masing. Mau doa jahar, mau doa sembunyi, biarin aja.
Nah, itu tuh. Jadi kita ngurusin perbedaan-perbedaan yang nggak prinsipil, terus kemudian kita mempertentangkannya, lalu kemudian persaudaraan antar kaum muslimin yang ribut itu jadinya terpecah. Padahal hal-hal itu bukan hal yang prinsip. Nah itu maksudnya itu tuh kalimat itu. Nomor 3 Bu Asrina, tafadhali Ibu. Utruk zulma fa inna zulma zulmatin yaumal qiyamah. Utrukiz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Gitu Bu, maksudnya ya. Tun ya Ustaz, ya tun. Boleh Ibu terjemahkan artinya? Utruk itu tinggalkanlah. Apa zulma artinya? Zoliman. Kezaliman. Kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun. Kegelapan pada hari Ya, kegelapan pada hari akhirat. Maksudnya tinggalkanlah perbuatan zolim, hindarkanlah perbuatan zolim, karena perbuatan zolimmu itu kelak di akhirat engkau akan mendapatinya sebagai balasan dengan bentuk kegelapan. Kesengsaraan di akhirat nanti. Siapa yang banyak berbuat zalim, maka balasannya kegelapan, kesengsaraan, kesulitan, kenestapaan. Az-zulm itu bentuk keberapa? Masdar ya Ustaz. Benar, Masdar. Bentuk keberapa? Tiga. Ya, ketiga. Kalau zulumatun bentuk keberapa? Ini sama ya Ustaz. Zulumatun itu bentuk ketiga juga, tapi bentuk jamak. Nomor 4, Ibu Eni Mulyati, ayo Bun. Kitun atruku hajihi darosatun indama kuntu masgula fi maktibiyah. Tabi. Saya baca ulangnya Bun ya. Kidtu atruku hadhihi dirasati indama kuntu mashghulan fi maktabi. Siapa yang bisa terjemahkan nomor 4 ini, Ibu-ibu? Silakan atau Bapak-bapak. Aku hampir meninggalkan sekolah ini ke Bimbang. Belum. Panjang nih artinya. Tu atruka hadhihi dirasati indama kuntu mashghulan fi maktabi. Hampir saja saya tinggalkan pelajaran ini ketika aku sibuk di kantor. Itu hampir saja saya tinggalkan. Atruk, aku tinggalkan. Hadi dirasah, pelajaran ini. Indama kuntu mashghulan, aku sibuk di kantorku. Jadi hampir saja pelajaran ini aku tinggalkan karena kesibukan di kantor. Kira-kira gitu. Nomor 5, Pak Pur, tafadhal, Pak Purwanto. Nadhabu ilal masjidi masya ilal aqdam. Alal aqdam. Baik. Apa arti nadhab ya? kita pergi. Ya, kita pergi. Ilal masjid. Ke masjid. Berjalan kaki. Kita pergi ke masjid sambil berjalan kaki atau dengan berjalan kaki. Nomor 6, tafadhal Pak Syamsuddin. Tafadhal bil qiraah ya Sayyid Syamsuddin. Taufi an-nauru fa'adlamal makanu. Betul. Taufi an-nur fa'adlamal makan. Gimana kira-kira artinya Bapak Ibu, bantu yang lain? Apa nih artinya ini taufi an-nur fa'adlamal makan? Taufi itu artinya mati, Pak. Padam. An-nur apa nur? Cahaya. Jadi kalau taufi an-nur, Cahaya yang padam. Cahaya gelap pada suatu cahaya tempat. itu padam. Fa'adlama, gelap. Maka gelap. Al-makan, tempat. tempat. Jadi cahaya itu padam, maka gelaplah tempat itu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sekarang pelajaran ke-40. Bu Vera, ada Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum masali ayat ambatat sab'a sanabil kulli sumbulatin mi'atu Mi'atu. Mi'nya nggak dibaca panjang. Mi'atu habba.
Terus? Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Panjang. Wallahu wasi'un. Wallahu wasi'un alim. Ya, wasi'un alim. Lanjutkan satu ayat selanjutnya nih Bu Bonita, silahkan. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alhamdulillah. Lanjutkan satu ayat selanjutnya nih Bu Nur Hayati. Rahmanirrahim. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Alhamdulillah. Lanjutkan ayat selanjutnya Bu Mila. Ya ayyuhallazina amanu la tuqtilu shadaqatin bil Shadaqatikum. Ini tulisannya salah Bapak Ibu, tambahin alif ya. Shadaqatikum bil mani wal adab kalladzi yunfiqu walahum malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasalil faswani alaihi turabun fa'asobahum wabilu fatarokahu soldan la yakdiruna ala say'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Heri, tafadhal. Nah, Ustaz. Masalul ladina mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wa bilun fa'atat ukulaha di'fain wa in lam tusibha wabilun fatal bima ta'maluna basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dari awal atas sampai ke bawah itu dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu temukan, coba cari masing-masing terlebih dahulu, cari yang saya minta. Bapak Ibu ada berapa jumlah, dihitung saja jumlah fi'il mudhari'nya ya Bapak Ibu dari atas sampai bawah. Silakan masing-masing mencari fi'il mudhari'. Baik, ada berapa fi'il mudhari'nya? 13. Paling pertama apa tuh? Yunfikuna. Yang kedua yudha'ifu. Yang ketiga yang keempat yunfikuna. Yang kelima yahzanuna. Yang keenam belum. Yang keenam yatba'uha ya. Yang ketujuh tubtilu. Yang kedelapan yunfiku. Yang kesembilan yu'minu. Yang ke-10 yakdirun. Yang ke-11 yahdi. Yang ke-12 yunfikuna. Yang ke-13 ta'maluna. Jumlahnya berapa?
13. Ayo kita ulangi dari awal Bapak Ibu. Terjemahannya. Matsalul ladzina, perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, Mereka menginfakkan amwalahum fi sabilillah, harta mereka di jalan Allah kamatsali habbatin, seperti perumpamaan seperti perumpamaan habbatin, biji ya Ustaz. Satu butir biji, ambatat, menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. 7 tangkai, 7 dahan. Sab'a apa sab'a? 7 sanabil, tangkai. Ya, fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai. Kata sumbula itu kata tunggal, zamannya sanabil. Jadi kalau sanabil berarti tangkai-tangkai. Kalau sumbulah itu 1 tangkai. Kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai ada berapa biji? Setiap tangkai ada 100, bukan 10. Tadi masing-masing tangkai 100. Kali berapa tangkai? 7. 7. 700. 100 kali 7? 100. Satu kali kita berinfak, satu kali kita berbuat kebaikan yang kebaikan ini dirasakan manfaatnya orang banyak, maka perumpamaan pahala yang Allah akan berikan kepada orang seperti itu seakan-akan dengan kebaikan yang dia lakukan itu Allah lipat gandakan menjadi 700 kali. Satu bijinya tumbuh jadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, 700 kebaikan. Bahkan belum sampai di situ, belum berhenti sampai situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala balasan lima yasha bagi siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amlahum, orang-orang yang berinfak dengan hartanya fi sabilillahi, jalan Allah, di jalan Allah, di jalan untuk menegakkan syariat Allah, di jalan yang Allah ridai, itu jalan Allah, di pendidikan, di dakwah, di tempat-tempat ibadah, jihad khususnya. Itu termasuk fisabilillah tuh. Jadi kalau tidak ada jihad sekarang, nggak ada perang misalkan, maka memerangi kebodohan, lembaga pendidikan itu bagian juga daripada infak fisabilillah. Tsumma la yutbi'una. Kemudian apa artinya tuh? Kemudian mereka tidak mengikuti apa ya Ustaz? Dengan apa ma'angfaku, apa yang mereka infakkan itu. Apa yang mereka infakkan itu. Manan itu artinya menyebut. Yutbi'u itu apa tadi Ustaz? Yutbi artinya menyertakan. Orang-orang yang berinfak lalu dengan infak itu menyertakan, mengingatkan sebut-sebutan, menyertakan sebutan-sebutan. Jadi setelah berinfak dia sebut-sebut terus tuh, mengungkit-ungkit. Wala adzan, dan juga hal-hal yang menyakitkan. Adzan itu menyakitkan. Omongannya nggak enakin. Ini Allah memperingatkan supaya jangan sampai kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang-kadang setan itu menggoda kita, mengganggu kita supaya kita itu seperti itu tuh. Supaya nilai keikhlasan nantinya jadi berubah. Maka ayat ini sebenarnya mengingatkan kita supaya jangan sampai kita terjatuh di jurang ria ini. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi orang-orang yang ketika berinfak tidak diikuti dengan ungkit-ungkit, tidak diikuti dengan kalimat yang menyakitkan, maka bagi orang yang berinfak seperti ini balasan di sisi Allah. Wala khaufun alaihim. Tidaklah mereka atas mereka takut. Tidak ada ketakutan nanti di akhirat, di mana orang menghadapi azab, menghadapi siksa, menghadapi proses sirat, mizan, takut. Tidak perlu takut kata Allah. Wala hum yahzanun.
Dan tidak pula mereka bersedih ya Ustaz. Bersedih. Hati. Gitu kan. Nanti uraian tafsirnya nanti ya Ibu. Ini baru kata per kata dulu arti. Harapannya Bapak Ibu mengikuti nih terjemah ini nih, kata per kata nih, supaya kita terbiasa nanti menerjemahkannya. Nah, ini belum tafsir, ini baru terjemah. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Itu khairun min, itu lebih baik daripada shadaqatin yatba'uha Yang adan. mengikutinya Sedekah tapi dibarengi dengan omongan menyakitkan. Al-Quran, orang yang berkata baik kepada orang yang meminta atau ucapan maaf dia sampaikan karena tidak bisa memberi, itu jauh lebih baik daripada seseorang yang memberi ketika diminta tetapi setelah memberi diikuti dengan omongan-omongan menyakitkan. Khairu min sadaqati yatba'u hada, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan hal-hal yang menyakit. Wallahu ghaniyun halim. Bapak Ibu, apa artinya? Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bapak Ibu perhatikan, kata ghaniyun itu yang artinya kaya. Ini coba kita tulis dulu sedikit nih, penting nih. Kata ghani dalam Al-Quran. Arti kata ghani itu artinya sebenarnya artinya tidak butuh. Bisa juga diterjemahkan dengan kaya. Jadi kalau contohnya ghaniyun anil alamin, itu artinya Allah tidak membutuhkan bantuan dari seluruh alam. Allah tidak butuh. Nah, kata ghaniyun di sini artinya tidak butuh. Nah, kalau katanya misalnya wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Artinya Allah itu kaya sedangkan kalian itu miskin. Allah itu kaya sedangkan kalian itu miskin. Ini dia. Jadi kalau yang di atas artinya tidak membutuhkan, ghani tidak membutuhkan. Yang bawah ghani artinya kaya. Jadi memang kata ghani itu artinya suatu saat bisa artinya kaya, suatu saat bisa artinya tidak membutuhkan. Kata ghani dalam Al-Quran, kata ghani dalam sifat Allah. Baik Bapak Ibu, kita lihat sini nih. Ini kita perlu belajar sama-sama belajar dari sifat. Jadi ghani itu kalau dikaitkan kepada Allah itu ada kalanya ghaniyun halimun, ada ghaniyun hamidun, ada ghanimun, ada ghaniyun majidun. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan akan diminta untuk meneladani sifat Allah ya. Maka yang pertama ini kita coba terjemahkan. Maha kaya lagi maha penyantun, penyabar. Maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha mulia. Maha kaya lagi maha agung. Oke, majid boleh agung. Apa nilai yang bisa kita ambil dari penyebutan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah double-double ini? Yaitu Allah itu kaya, tapi Allah itu penyabar. Kenapa dikaitkan seperti ini? Sebab orang kalau misalnya ini ada orang kaya ketika dimintai tolong, dikasih sekali, dikasih 2 kali, dikasih 3 kali, lalu dia tidak bersabar untuk selanjutnya. Dia bosan dengan selanjutnya. Maka Allah itu kalau diminta, dikasih dan tidak pernah bosan untuk mengasih. Gitu. Jadi Allah itu ghani, Allah itu kaya, tapi nggak pernah bosan untuk berbagi. Allah. Kira-kira gitu tuh. Kita kadang-kadang kalau dikasih, kalau orang minta ke kita sekali, 2 kali, 3 kali kan kesel juga ya. Iya. Ini minta mulu orang gitu ya. Nah itu Allah ghani, tapi atas permohonan makhluknya Allah itu halim.
bersabar, gitu ya, nggak pernah nggak pernah marah. Yang kedua, Allah itu ghani, tapi juga Allah itu hamid. Lagi pula Allah itu hamid, terpuji. Sebab kadang-kadang ada sikap orang yang kaya ketika membagi, tapi dia terpuji. Kayak tadi tuh, ngejek orang yang memintanya. Allah kalau membagi tidak pernah mengejek orang yang dibaginya itu. Yang ketiga, orang itu ghani, Allah itu ghani tapi juga karim, mulia, agar bisa membentengi kita. Jangan sampai ketika kita itu diberi oleh Allah kekayaan lalu menjadi kaya, tapi kita bersikap sombong. Tapi tetap bersikap sebagai orang yang mulia. Sebagaimana Allah, dia maha kaya tapi juga maha mulia. Sikapnya tetap sabar, sikapnya tetap baik dengan orang lain. Allah itu ghani dan Allah juga majid di dalam kekayaannya itu. Allah itu kaya, tapi itu Allah agung, tidak merendahkan dengan kekayaan yang dimilikinya itu, dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menodai arti nilai kekayaan yang dimilikinya. Nah, itu sifat-sifat Allah ganda. Jadi kata sifat yang pertama itu dibatasi dengan sifat yang kedua. Dalam artian bahwa meskipun Allah itu kaya, tapi Allah itu juga maha penyabar loh dengan kekayaannya. Allah itu maha kaya, tapi juga Allah terpuji loh dengan kekayaannya, dengan sikap kaya, sifat kayanya itu. Allah itu ghani, tapi juga Allah itu karim loh, tetap mulia gitu. Dan juga Allah itu ghani dan selalu Allah itu terpuji, maha agung. Nah, kira-kira sifat-sifat itu yang diingini adalah bahwa kita bisa meneladaninya. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian batalkan, jangan kalian sia-siakan shadaqatikum bil manni wal adza. Sedekah-sedekah kalian, pemberian kalian bil manni wal adza, dengan cara mengungkit-ungkit pemberianmu, wal adza, dan juga ucapan-ucapan atau sikap yang menyakitkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang memberi atau berinfak tapi ria ya Ustaz. Iya, karena ria, memberi tapi untuk tujuan ria. Gitu ya. Terus wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus famataluhu, orang yang seperti itu tuh famataluhu diumpamakan kamatsali safwanin, seperti apa itu? Kamatsali safwanin, seperti batu yang licin, alaihi turabun, batu yang licin Bu, batu ya licin ya. Alaihi turabun, yang di atasnya ada debu, ada pasir, fa asabahu wabilun, maka lalu ditimpa hujan yang lebat. Ada debu, ada pasir di atas batu yang licin, kena hujan lebat. Gimana tuh Mbak ininya, debunya, pasirnya? Hilang. Ya hilang kan gitu ya. Fatarokahu solda, maka batu licin yang di atasnya debu ketika kena air itu, kena air hujan itu, maka sirna, bersih tanpa bekas. Artinya begini, orang yang berinfak sesungguhnya baik, akan dijanjikan kebaikan, tapi datang hujan itu maksudnya adalah tadi cacian, gitu ya. Terus juga mengungkit-ungkit itu, maka tadi tuh sedekah tadi yang sudah diinfakkan tadi, yang sudah diberikan itu, tarokahu solda, sia-sia, hilang. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mendapat apapun dari apa yang mereka telah kasabu, telah usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, apa artinya? Allah tidak menunjuki kaum yang kafir, orang kafir. Tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Wa mathalul ladzina yunfiquna, apa artinya? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena mencari keridhaan Allah. Iya,
perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari ridha Allah. Wa tathbitan min anfusihim. Apa itu artinya? Wa tathbitan min anfusihim. Dan untuk tujuan meneguhkan hati mereka. Maka perumpamaan seperti itu kamatsali jannatin, seperti kebun, seperti taman, seperti kebun, birabwatin, di dataran yang tinggi. Asabaha wabil, tertimpa hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Fa'atat ukulaha di'afain, maka justru hujan lebat tadi mendatangkan buah yang berganda. Bedanya tuh, kalau tadi kena hujan sirna, hilang tanpa bekas, kalau yang ini yang minta ridhonya kepada Allah, maka yang ada begitu kena hujan justru menggandakan hasilnya, menggandakan buahnya. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau tidak ada hujan yang lebat, maka hujan gerimis pun cukup untuk menyiraminya. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, kita baru sampai membacakan ini Al-Baqarah ayat 261-265. Insyaallah apa pesan tafsir di dalam surah ayat yang kita baca tadi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk hari ini demikian terlebih dahulu yang bisa kita sampaikan, kaji bersama-sama. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.